Halo semuanya, yuk kita langsung bahas dua hal yang sering banget ditanyain. Puasa di bulan Rajab itu gimana sih? Dan apa solusinya kalau kita lupa niat puasa? Dua hal ini kadang bikin bingung, jadi mari kita coba urai bareng-bareng pandangan para ulama biar kita semua jadi lebih paham. Oke, coba deh perhatikan kalimat ini. Anda pasti pernah dengar atau baca kan? Janji pahalanya itu loh luar biasa banget. Puasa sehari aja bisa menghapus dosa sampai 3 tahun. Wah, jelas ini bikin banyak orang semangat banget buat puasa di bulan Rajab. Nah, disinilah muncul pertanyaan penting. Di satu sisi, iming-iming pahalanya besar banget. Tapi di sisi lain, kita juga harus kritis dong ya. Sebenarnya, dari mana sih sumbernya? Terus, gimana pandangan para ahli hadis tentang riwayat ini? Ini nih yang perlu kita dalami. Sip, ini dia alur pembahasan kita. Kita mulai dari keistimewaan puasa Rajab, terus kita bedah status hadisnya, habis itu kita lihat penjelasan bijak dari para ulama. Nah, dari situ kita geser ke topik yang praktis banget. Soal niat, kita bandingin dua mazhab, dan terakhir kita ambil intisarinya buat bekal kita. Yuk, kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Keistimewaan puasa bulan Rajab. Mari kita lihat lebih detail janji-janji pahala yang bikin amalan ini jadi favorit banyak orang. Nah, lihat deh rinciannya. Ini bukan cuma pahala biasa, tapi spesifik banget. Ada yang bilang satu hari puasa di bulan Rajab itu nilainya sama kayak puasa setahun penuh. Bahkan ada yang lebih rinci lagi. Hari pertama menghapus dosa 3 tahun, hari kedua 2 tahun, dan seterusnya. Kalau lihat angka-angka kayak gini, ya wajar banget kalau semangat ibadah kita langsung membara. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial. Setelah semangat kita terpompa, kita perlu menyeimbangkannya dengan kehati-hatian. Kita lihat dari kacamata para ahli hadis. Dan inilah kesimpulan para ahli. Ternyata, hadis-hadis yang secara spesifik merinci pahala puasa Rajab, seperti yang tadi kita lihat, itu umumnya dinilai do'if, alias lemah dari sisi jalur periwayatannya. Tapi tunggu dulu. Lemah di sini bukan berarti amalannya jadi terlarang loh. Pertanyaan selanjutnya pasti ini kan, kalau dasarnya dianggap lemas, terus nasib amalannya gimana dong? Apa kita harus berhenti sama sekali? Nah, jawabannya gak sesimpel itu. Justru disinilah letak keindahan dan keluasan ilmu fikih Islam. Yuk kita lihat gimana para ulama kita memberikan kerangka berpikir yang jernih dan adem banget soal ini. Kuncinya adalah memahami prinsip di balik sebuah praktek, bukan sekedar ikut-ikutan. Kuncinya ada di konsep ini, fadhailul a'mal. Gampangnya gini, dalam ilmu hadis, ada perlakuan yang beda nih antara hadis yang jadi dasar hukum, kayak halal haram atau wajib, dengan hadis yang fungsinya cuma buat memotivasi dan menjelaskan keutamaan sebuah amal. Nah, ini penjelasan dari Imam Ahmad, ulama besar. Keren banget. Beliau bilang, kalau urusannya hukum yang mengikat, standarnya harus super ketat. Tapi kalau cuma buat menyemangati orang berbuat baik, ya bisa lebih longgar. Ini menunjukkan betapa bijaksananya para ulama kita. Jadi poin utamanya adalah ini, hadis-hadis lemah tentang keutamaan amal itu boleh banget dipakai sebagai penyemangat, sebagai motivasi, biar kita makin rajin ibadah. Tapi, hadis itu nggak bisa jadi dasar buat bikin hukum baru atau kewajiban baru. Paham ya bedanya? Motivasi bukan hukum. Selain itu, kita juga harus ingat gambaran besarnya. Bulan Rajab itu sendiri memang bulan yang istimewa. Dia termasuk salah satu dari 4 bulan haram, atau bulan-bulan yang dimuliakan dalam Islam. Dan di bulan-bulan ini, secara umum berbuat baik itu pahalanya dilipat gandakan. Jadi, puasa di bulan Rajab itu sudah punya dasar anjuran yang umum dan kuat. Imam Nawawi menyimpulkan semuanya dengan sangat apik. Beliau bilang, emang gak ada hadis sahih yang secara spesifik menganjurkan atau melarang puasa Rajab. Tapi karena hukum dasar puasa itu sunnah dan Rajab adalah bulan mulia, maka puasa di bulan ini termasuk dalam keumuman anjuran berbuat baik. Seimbang dan jelas banget kan? Oke, soal apa yang bisa kita lakukan di bulan Rajab, insya Allah sudah jelas. Sekarang kita geser ke bagaimana sebuah puasa bisa jadi sah. Yap, kita akan bahas soal niat, fondasi dari semua ibadah kita. Nah, ini dia nih, masalah yang praktis dan sering banget terjadi. Mungkin karena sibuk atau ketiduran, lupa pasang niat di malam hari buat puasa wajib besok. Terus gimana dong? Apa puasa kita langsung batal gitu aja? Yuk kita lihat penjelasannya. Ternyata, soal ini ada perbedaan pendapat yang sama-sama diakui dalam fikih. Kita akan lihat pandangan dari dua mazhab besar yang banyak dianut, yaitu mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Oke, ini perbandingannya secara langsung. Menurut mazhab Syafi'i, yang banyak kita ikuti di Indonesia, niat puasa wajib itu harus dilakukan di malam hari sebelum fajar. Kalau lupa, ya puasanya nggak sah. Tapi, mazhab Hanafi memberikan kelonggaran.
Kalau seseorang lupa, dia masih bisa berniat di siang harinya, asalkan belum lewat waktu zawal atau sebelum matahari tergelincir. Yang paling menarik itu bukan cuma perbedaannya, tapi alasan di baliknya. Mazhab Syafi'i itu memegang prinsip ikhtiyat atau kehati-hatian yang tinggi, sementara mazhab Hanafi memegang prinsip taisir atau kemudahan untuk kasih solusi bagi yang lupa. Keduanya punya dasar argumen yang kuat, dan ini nunjukin betapa luas dan indahnya khazanah fikih Islam. Jadi, dari semua pembahasan tadi, apa sih kesimpulan dan hikmah yang bisa kita bawa pulang untuk praktik ibadah kita sehari-hari? Mari kita rangkum poin-poinnya. 1. Hadis spesifik puasa Rajab itu lemah tapi bisa jadi penyemangat. 2. Anjuran umum puasa di bulan haram itu jadi dasar yang kuat. 3. Niat itu syarat mutlak, nggak bisa ditawar. 4. Adanya perbedaan pendapat ulama itu rahmat, bukan masalah. Dan yang terakhir, dan ini penting banget, coba deh pahami kenapa di balik sebuah amalan. Jangan cuma tahu apanya aja. Sebagai penutup, saya mau ajak Anda merenung. Setelah tahu kalau ada keragaman pandangan yang semuanya sah dan punya dasar dari para ulama hebat, bagaimana ini mengubah cara kita beribadah? Mungkin kita bisa jadi lebih bijak, lebih toleran sama perbedaan, dan yang terpenting, lebih fokus pada esensi ibadah itu sendiri. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menyimak.